Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bil khusus para guru, para asatidz, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Akbar yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita bisa mulai ya pelajaran kita. Seperti biasa kita kembali luruskan niat kita semata-mata menggapai ridha Allah dan melalui ibadah-ibadah. Yang pertama i'tikaf, yang kedua silaturahim, dan yang ketiga thalabul ilmi. Dan insya Allah sebelum kita bubar, kita tutup pertemuan kita dengan salat isyraq yang pahalanya seperti haji dan umroh. Jadi kita bisa dapat pahala haji dan umroh dengan datang salat berjamaah subuh di masjid, menunggu sampai terbit matahari, dan salat 2 rakaat. Man shalla subuha fi jama'atin, barang siapa salat subuh berjamaah, kita sudah berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kata ulama, majelis taklim termasuk zikrullah. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Tamah, sempurna. Alhamdulillah. Tapi yang sudah daftar haji dan umroh jangan dibatalin ya, tetap lanjut. Mudah-mudahan dengan keberkahan salat isyraq, Allah mudahkan kita untuk berangkat ke tanah suci.
haji dan umroh. Kalau bisa rombongan kita semuanya. Duitnya dari mana? Ya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada pelajaran kita, yaitu kajian kitab Khulasatu Nuril Yakin, Sirah Nabawiyah. Sekarang kita akan membahas di sini al-masyru'at, proyek-proyek. Jadi al-masyru'at, atau lebih tepatnya hal-hal yang disyariatkan. Kemudian diantaranya tahwilul qiblah, peralihan kiblat, pergantian arah kiblat. Kemudian saumu Ramadan, pensyariatan puasa bulan Ramadan. Kemudian zakatul fitr, pensyariatan zakat fitrah. Kemudian zakatul mal, pensyariatan zakat mal, zakat harta. Kemudian yang terakhir sholatul idaini, pensyariatan dua sholat id, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, fi sanati tsaniyati minal hijrah, pada tahun kedua dari hijrah. Jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, tahun kedua. Tahawwalatil qiblah, kiblat berubah, kiblat salat dialihkan karena turun perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 144. Surat apa? Al-Baqarah 144. Di situ Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Fawalli, dan hadapkanlah. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Fawalli wajhaka, arahkanlah wajahmu, tubuhmu, syatral masjidil haram, mengarah kepada Masjidil Haram. Jadi perintahnya disuruh kalau sholat berdasarkan ayat ini mengarahkan tubuh kita, wajah kita kemana? Ke Masjidil Haram. Ya. Jadi bukan harus segaris. Yang penting arahnya. Kalau kita di Indonesia, arah Masjidil Haram arah mana? Barat. Kulon ya. Ya. Jadi yang penting sudah arah barat. Tidak harus segaris. Ya, begitu yang dijelaskan ulama
ketika menjelaskan Al-Baqarah 144. Makanya saya ketika beberapa waktu lalu ramai-ramainya, dan sampai sekarang masih sebagian tempat, masjid-masjid pada merubah arah kiblatnya, ada yang sorong ke kiri, sorong ke kanan, ya, ada yang geser ke kiri, geser ke kanan. Itu pun juga beda-beda derajatnya, yang tidak sedikit berakibat pada terpecahnya jamaah. Ada sebagian tetap, ada sebagian pengen ke kanan. Nah, ini karena pemahaman yang keliru. Jadi sebetulnya yang harus diluruskan bukan kiblatnya, tapi pemikirannya. Pemahaman sebagian orang terhadap arah kiblat itu yang harus diluruskan, bukan kiblatnya. Kiblatnya sudah lurus. Karena ulama kita dulu ketika membuat masjid, menetapkan kiblat tidak sembarangan. Ya. Jadi jemaah sekalian, Allah perintahkan kita sholat mengarah kepada arah barat. Ya, sebab kalau harus garisnya, wah ini setiap kita sholat harus pakai kompas terus. Karena geser dikit udah tidak mengarah Ka'bah. Dan agama ini tidak untuk menyulitkan kita. Ya, jadi itu pada tahun kedua Hijriah terjadi peralihan pergantian arah kiblat. Dari mana ke mana? Min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. Makanya saya pakai ininya nih, biar mengingatkan kita bahwa persoalan Palestina tidak pernah selesai. Jadi doa terus, yang ada waktunya ikut aksi-aksi, silahkan ikut. Itu adalah bagian ikhtiar kita untuk berpihak kepada perjuangan Palestina. Ya. Jadi jangan kok cuma demo doang, atau kok cuma aksi kecil-kecil seperti itu. Allah tidak melihat pada besar kecil perjuangan kita, tapi Allah melihat pada ketulusan kita, keikhlasan kita. Masih ingat Bapak Ibu sekalian cerita burung pipit? Masih kan? Ya, burung pipit ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, maka burung pipit ngambil air, kemudian menyemprot air itu. Lalu dicibirlah oleh cecak. Ya, diremehkan oleh cecak. Ngapain burung pipit nih? Ya, emangnya bisa memadamkan api sekecil itu? Lalu jawaban burung pipit ini memberikan pelajaran pada kita. Kata burung pipit, bukan Bu Pipit ya. Kata burung pipit, saya tahu, saya tahu bahwa air yang saya bawa ini tidak akan bisa memadamkan api besar. Tetapi ini sebagai lambang kemana saya berpihak. Jadi yang terpenting keberpihakan kita. Persoalan besar kecil apa yang kita persembahkan itu insya Allah sesuai dengan kemampuan kita. Burung pipit bisanya seperti itu. Yang penting jangan mencibir. Gara-gara mencibir maka cecak itu dilaknat,
dan berpahala kalau kita bunuh cecak. Kalau ketemu cecak, bunuh tapi satu kali pukulan. Kalau ragu-ragu jangan dipukul. Tapi kalau bisa yakin sekali pukul mati, silahkan. Min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis di Palestina, ya, Palestina, ilal Ka'bati, ke Ka'bah. Jadi peralihan 180 derajat. Iya. Ba'da an dhallal muslimuna yastaqbiluna Baitul Maqdis. Pergantian arah kiblat ini setelah kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis sittata asyara syahran, selama 16 bulan. Jadi setahun 4 bulan. Dalam satu riwayat dikatakan 17 bulan 3 hari. Lebih lengkap lagi. Pokoknya antara 16 sampai 17 bulan. Jadi sebelum Nabi dan para sahabat sholat menghadap Masjidil Haram, maka selama 16 bulan sampai 17 bulan mereka sholat menghadap Baitul Maqdis. Dan tentu Al-Qurtubi diantaranya menjelaskan bahwa kenapa, apa hikmah dibalik pergantian arah kiblat. Di antara alasannya pertama, memang Nabi ketika sholat menghadap Baitul Maqdis tidak nyaman, ada rasa kurang seret, ya, tidak nyaman karena mendengar suara-suara dari orang-orang Yahudi, lihat tuh Muhammad dan para sahabatnya niru-niru kita arah kiblatnya. Jadi kata Yahudi, Muhammad itu ikut-ikutan sama kita, sehingga Nabi tidak suka, hatinya tidak suka. Maka Nabi gelisah. Maka di awal surat Al-Baqarah 144 Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Jadi Nabi itu sering menoleh tola-toleh ke langit. Tanda kegelisahan. Ya, kayak Bapak Ibu kalau lagi makan pisang goreng panas, ya kan, tola-toleh kan? Gelisah, ya, pengen kopi, ya, maksudnya, untuk memadamkan, ya, meredakan panasnya pisang goreng. Ya, jadi makanya kenapa kalau ada pisang goreng ada kopi? Ya, apa hubungannya ya? Adalah, ya. Kalau kita hubung-hubungkan pasti ada. Nah, itu diantara alasan kenapa terjadi pergantian arah kiblat. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi syahri Sya'ban, dan pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan keberapa? Mari kita urut lagi ya. Karena sekarang momentum tahun baru Hijriah, malu sama burung pipit kalau kita tidak hafal ya. Bulan pertama apa? Muharram. Sekarang bulan 1. Kedua, Shafar. 3, Rabiul Awal, Maulid. 4, Rabi'u Ats-Tsani. 5, Jumadal Ula. 6, Jumada Al-Akhir. 7, Rajab. Kemudian 8, Sya'ban. 9, Ramadan.
10 Syawal, 11 Zulqa'dah. Zulqa'dah dulu. Zulqa'dah, ya. Bukan Zulqaidah, bukan. Zulqa'dah. Bukan Zulkifli juga ya, bukan. Kemudian 12 Zulhijjah, ya. Bulan 12. Jadi berarti bulan Sya'ban bulan keberapa? 8. Wa fi syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban bulan ke-8 dari tahun 2 Hijriah, aujaballahu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, mensyariatkan shauma Ramadan 'alal muslimin, yaitu puasa bulan Ramadan kepada kaum muslimin. Jadi kalau ada pertanyaan kapan pertama kali disyariatkan puasa Ramadan, jawabannya adalah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi harus pensyariatan dulu baru masuk di bulan Ramadan. Jadi hukum itu harus ada dulu baru dilaksanakan. Ya, jadi tidak mungkin puasa dulu baru bulan Syawal baru keluar hukumnya. Jadi Sya'ban baru Ramadan. Jadi dipersiapkan dulu perangkat hukum, baru diundang-undangkan hukum itu. Jangan seperti di negara Wakanda, ya belum ada hukumnya sudah ada yang dihukum. Ya, namanya juga negara Wakanda ya. Untuk apa jamaah sekalian? Liyadzuqas saimu, agar orang yang berpuasa, as-saim, apa yang dirasakan? Syiddatal ju'i wal 'atash, kerasnya, hebatnya rasa lapar dan haus. Bapak Ibu lapar dan haus nggak sekarang? Benar. Kalaupun haus dan lapar, tapi haus lapar dikit. Tidak seperti kalau orang memang berpuasa. Nah, di sini disyariatkan puasa tujuannya memang untuk bisa kita merasakan lapar dan haus. Jadi malah aneh kalau ada orang puasa. Saya selama puasa alhamdulillah nggak pernah haus dan pernah lapar. Nah, jangan-jangan. Memang orang puasa lapar dan haus. Itu tujuan pertama gitu. Jadi agar kita bisa juga merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang memang lapar dan haus karena tidak ada mendapatkan makanan dan minuman. Untuk apa lagi disyariatkan puasa Ramadan? Fatalina nafsuhu. Orang kalau sudah terbiasa lapar dan haus, biasanya hatinya bisa lembut. Hatinya bisa lembut. Ya. Makanya orang-orang yang sering berpuasa, insya Allah hatinya jadi lembut. Dibanding orang yang tidak pernah puasa, maka hatinya keras. Ya, hatinya keras. Kemudian wa yatahadzaba khuluquhu. Kalau orang sudah hatinya lembut, gampang menerima nasihat, gampang menerima ibadah, maka akhlaknya menjadi mulia. Output ibadah itu adalah akhlak. Kemudian fayashula alaihi badlus shadaqat, maka menjadi ringanlah baginya untuk berbagi, bersedekah. Jadi puasa itu membuat orang lebih ringan bersedekah, berbagi, berinfak. Karena dia tahu bagaimana rasanya membutuhkan itu. Dia bisa merasakan bagaimana orang yang kekurangan. Sehingga lebih gampang untuk bisa berbagi. Makanya jamaah sekalian jangan heran
Kadang-kadang jiwa mudah berbagi itu lebih kita dapatkan pada orang-orang yang sederhana hidupnya, tapi rajin ibadahnya. Ketimbang ada orang kaya raya, foya-foya, karena jauh dari ibadah, mungkin tidak pernah puasa atau jarang puasa, sehingga tidak ringan baginya untuk sedekah. Makanya ini ada pantunnya ini, jalan-jalan ke kota Makkah. Cakepnya mana? Ini pantun, jalan-jalan ke kota Makkah, jalan kaki di samping Ka'bah. Kalau hidup mau berkah, biasakan rajin bersedekah. Alhamdulillah. Dan sedekah itu banyak, termasuk diantaranya senyuman. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tapi jangan langsung disimpulkan kalau orang banyak senyum itu tidak punya duit. Ya, ada ketemu nyengir-nyengir ya. Ini enggak punya duit nih. Nah, itu tidak berlaku, Pak. Ya, jadi kalau ada tromol lewat di depan kita jangan disenyumin doang. Ya. Itu di hadapan saudaramu, bukan di hadapan tromol. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha aujaballahu zakatal fitr, dan di dalamnya, maksudnya di tahun kedua Hijriah, di tahun 2 Hijrah, bukan Hijriah. Aujaballahu zakatal fitr, Allah mewajibkan zakat fitrah. Jadi peristiwa yang terjadi di tahun kedua Hijrah, pertama tadi apa? Ya, peralihan kiblat. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah ini? Dijelaskan, rahmatan bil fuqara, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada al-fuqara. Al-fuqara jamak dari fakir. Kalau satu orang namanya fakir, kalau banyak namanya fuqara. Orang-orang fakir. Wal masakin, al-masakin jamak dari miskin. Kalau satu miskin, kalau banyak masakin. Bukan dimasakin, dimasakin sama mertua. Ya, karena miskin jadi dimasakin sama mertua. Jadi masakin jamak dari miskin. Di dalam Al-Quran, antara fakir dengan miskin itu ada bedanya. Meskipun dalam bahasa kita sama saja, fakir miskin, fakir ya miskin, miskin ya fakir. Tapi kalau dalam Al-Quran, dalam Islam dibedakan. Makanya kalau fakir itu kondisinya lebih parah daripada miskin. Kalau kita pakai angka sederhananya, kita ingatkan kembali, kalau fakir itu adalah orang yang punya kebutuhan 10, kemudian dia baru memiliki 2, sehingga kurang 8. Sedangkan miskin adalah orang yang kebutuhannya 10, dia sudah mendapatkan 8 kurang 2. Paham ya? Jadi kebutuhannya orang miskin lebih sedikit, sedangkan kebutuhannya orang fakir lebih banyak. Tapi kalau bahasa Indonesia ya miskin ya fakir. Jadi sebagai rahmat Allah terhadap mereka itu orang-orang fakir miskin. Makanya zakat fitrah ini memang hanya difokuskan untuk orang-orang fakir miskin. Jadi jangan zakat fitrah ini buat bangun masjid, nggak boleh. Nah ini untuk fakir miskin. Dan wad-du'afa, ad-du'afa jamak do'if. Do'if orang lemah atau orang yang dilemahkan. Jamaknya du'afa atau al-mustada'afin.
Kalau bahasa kekiniannya orang-orang termarginalkan, terpinggirkan. Jadi bukan lemah tapi dilemahkan. Seperti kita ini, bukan lemah kita, bangsa kita ini bangsa kuat, bangsa hebat. Tapi kita dilemahkan. Ya, kita dilemahkan, kita dimarginalkan. Kemudian untuk apa lagi? Wasad dan lihajatihim, untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka, hajat-hajat mereka. Jadi memang zakat fitrah itu harus bisa mencukupi kebutuhan orang-orang fakir miskin. Minimal pada hari raya Idul Fitri. Jadi tidak boleh diarahkan, dialihkan ke fungsi-fungsi lain, tujuan-tujuan lain. Walaupun secara hukum, secara fikih dibolehkan itu. Tetapi kalau kita kembali kepada maqasidus syariah, tujuan-tujuan disyariatkannya, memang ini difokuskan untuk orang-orang fakir miskin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, wali idkhalis sururi alaihim, untuk memasukkan rasa kesenangan kepada mereka. Mereka siapa? Fakir miskin dan orang-orang termarginalkan ini. Ya paling tidak, kalau kebanyakan orang senangnya sepanjang tahun, kalau mereka paling tidak senangnya ya sehari dalam setahun. Ya, jadi memang kesenangan itu diikhtiarkan, dimasukkan. Dan salah satu pahala yang luar biasa adalah membuat saudara kita senang dan bahagia. Caranya bisa macam-macam. Kalau cara syariat salah satunya adalah dengan memberikan zakat fitrah kepada mereka. Ini yang formal. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arah kiblat puasa Ramadan zakat fitrah. Wa fiha aujaba zakatal amwal. Dan di dalam tahun itu juga 2 Hijrah diwajibkanlah zakatul amwal. Al-amwal jamak dari mal, harta. Kalau satu harta mal, kalau banyak amwal. Kalau mau gampang ingat mall. Pasti ingat kan kalau mall. Nah itu karena ada yang mengatakan mall itu diambil dari bahasa Arab, karena isinya harta semuanya. Mall ya. Jadi zakat fitrah juga diwajibkan pada tahun 2 Hijrah. Kemudian wa i'ta'aha lil asnafits tsamaniyah, dan diberikan, diperuntukkan untuk 8 golongan penerima. Asnaf itu jamak dari sinfun. Kalau satu namanya sinfun, kalau jamak namanya asnaf. Golongan, kelompok. Jadi zakat fitrah itu diperuntukkan untuk 8 golongan. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa binis sabil wa fi sabilillah wa binis sabil. 8 golongan. Surat At-Taubah ayat 60. Nah kemudian tentu ini ada masing-masing penjelasannya ya. Siapa itu fuqara, masakin, sampai kepada fisabilillah ibnu sabil. Kalau ibnu sabil itu di antara penjelasannya adalah orang-orang yang bepergian jauh untuk menuntut ilmu dan dia kehabisan biaya. Kalau bahasa kekiniannya ini beasiswa. Jadi orang-orang pergi belajar itu bisa diberikan dari dana zakat kita, biaya pendidikan, beasiswa. Ya.
Kemudian untuk apa jamaah sekalian? Seperti hanya tadi zakat fitrah, zakat mal juga ada fokus tujuannya. Litadumal mahabbatu bainal aghniyai wal fuqara, untuk melanggengkan hubungan tali kasih antara kelompok orang-orang kaya dan kelompok orang-orang miskin. Jadi jamaah sekalian, kata fakir dan miskin kalau disebutkan bersamaan dalam satu ayat atau hadis artinya berbeda. Tapi kalau disebutkan berbeda hanya satu berarti bermakna yang lain. Ada kaidah mengatakan idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalau berkumpul berpisah. Tapi kalau berpisah akur. Bingung kan? Saya aja dulu bingung juga. Tapi setelah kita belajar paham. Jadi seperti kata iman dan Islam, kalau disebutkan dalam satu ayat berarti berbeda. Tapi kalau disebutkan berpisah, iman artinya Islam, Islam artinya iman. Fakir artinya miskin, miskin artinya fakir. Jadi itu untuk membuat hubungan antara orang-orang kaya dan orang-orang fakir itu baik. Karena jamaah sekalian, pada dasarnya Islam ini mengatur hubungan antara manusia ini hubungan yang baik. Ya, tidak boleh kita jahat kepada orang, dan memang tidak ada ajaran Islam yang menyuruh kita jahat atau menyakiti orang lain. Jadi pada prinsipnya hubungan kita, muamalah kita itu landasannya kebaikan dan manfaat. Nah, itu dijaga. Karena ini gapnya ada gap antara orang kaya dengan orang miskin. Apalagi kalau sudah pakai raya. Ada kaya raya, ada miskin raya. Ini makin jauh kan? Makin jauh, diantaranya oleh jalan raya. Ya, jadi agar mereka ini jangan sampai konflik di antara mereka. Kemudian untuk apa lagi? Fayata'awanu wa yatanasaru. Sehingga kalau hubungan mereka baik, maka mereka bisa saling menolong dan saling membantu. Jadi fakir miskin ini memang Allah ciptakan, Allah hadirkan, semuanya ada hikmahnya, ada tujuannya. Ada orang kaya karena ada orang miskin. Orang miskin ketahuan karena ada orang kaya. Coba Bapak Ibu bayangkan, andaikan kaya semua orang, apa yang terjadi ya Mas? Coba apa yang terjadi kalau semua kaya raya? Nggak ada yang mau kerja Pak ya? Nggak ada yang mau jadi pembantu rumah tangga, nggak mau jadi tukang kebun, ya, nggak ada yang mau jadi bangunan. Mas tolong perbaiki rumah saya. Ngapain? Saya kasih gaji 1 hari 1 juta. Wah, maaf ya, nggak level katanya. Nah, repot juga ya. Nyari sopir nggak dapat, itu nggak ada yang mau jadi sopir. Jadi semuanya ada hikmahnya. Dan kadang-kadang justru kita mendapatkan keberkahan itu dari apa yang kelihatannya bagi orang lain musibah. Wa masaibu qaumin inda qaumin fawaidu, kata syair Arab. Dan pada musibah sebagian orang kadang-kadang mendatangkan keberkahan bagi orang lain. Ya, apa contohnya jamaah sekalian? Orang sakit. Ketika kita sakit, dokter senang. Betul. Tapi memang dokter tidak mengekspresikan, saya senang banget Pak ya, Bu. Ya, alhamdulillah Bu, saya senang karena Ibu jadi pasien saya. Enggak. Tapi hatinya senang. Coba kalau sehat semuanya. Coba kalau kita tidak ada yang sakit. Apa yang terjadi ya Mas kalian? Rumah sakit tutup. Para dokter nganggur, fakultas kedokteran tutup. Jadi semuanya ada hikmahnya. Ya, tapi itu bisa kita gapai kalau kita sudah memiliki ilmu. Insya Allah. Kemudian jamaah sekalian,
Yang terakhir, kalau sudah bisa hubungan di antara mereka baik, tidak terjadi konflik, kemudian bisa saling tolong-menolong, wa yantazimal amnu, maka yang terjadi adalah rasa aman. Dan dari rasa aman itu muncul rasanya nyaman. Jangan pernah bermimpi mau nyaman kalau nggak aman. Jelas? Jadi rasa aman dan basicnya aman dan nyaman itu iman. Nah, kalau kita sudah punya iman, aman dan nyaman, jadi apa? Imun. Ya, imun. Kalau yang imut tadi burung pipit. Ya, kecil ya, burung pipit. Jamaah sekalian yang terakhir. Tadi pertama apa? Pada tahun 2 Hijrah, arah kiblat diganti, dirubah. 2, puasa Ramadan. 3, zakat fitrah. 4, zakat mal atau zakat harta. 5, wa fiha, dan di dalam tahun yang sama. Tahun berapa? 2 Hijrah. Sanna salatal idaini, disunnahkan sunnah muakkadah hukumnya menurut jumhur ulama. Salat Id, 2 Id, Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha atau Idul Kurban. Itu juga pada tahun 2 Hijrah. Untuk apa? Masing-masing ada tujuannya ya. Liyatamakkana abnaul baladil wahid minal istima', agar warga masyarakat keluarga itu bisa berkumpul fi yaumai Idul Fitri wa Idul Adha, pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi memang salah satu tujuan pokok hari raya itu adalah berkumpul dengan keluarga. Tapi kalau sudah berkumpul, jangan sibuk dengan handphone. Kita kadang-kadang udah jauh-jauh nih datang nih silaturahim. Sampai di rumah, kita tidak ngobrol. Kita ngobrol dengan HP kita masing-masing. Ya, ini seringkali kita melihat orang pertemuan, arisan. Tapi masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Dengan dunianya masing-masing. Ya, jadi ini bisa mengurangi, alhamdulillah syukur bisa datang. Tapi kualitas pertemuan juga harus kita jaga. Jangan sampai hilang kualitasnya gara-gara kita sibuk dengan HP. Kadang-kadang ngobrol pakai HP. Kata dia, Ustaz, saya ngobrol pakai HP ini. Ya, satu ruangan, ya. Suruh bikin kopi karena malu kan, langsung bikin kopi. Ya. Tolong dong buatin kopi. Nah itu jadi tujuannya untuk agar bisa keluarga, masyarakat beristima. Jadi istima ini bukan hanya soal dukung kepada capres ya, ada istima. Istima ini pertemuan. Nah, orang Islam hebat, pintar, terutama kita di Indonesia ini. Bagaimana caranya orang di perantauan di Jakarta ini bisa istimak dengan keluarganya? Apa caranya? Mudik. Makanya ada guru mengatakan mudik itu bisa hukumnya wajib. Karena ada kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna tanpa sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib. Kalau kita tidak bisa bersilaturahim dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dan itu adalah wajib, kecuali dengan mudik, maka mudik menjadi wajib. Yang repot itu mudik tapi nggak ada keluarganya. Mau kemana? Mau mudik? Ada keluarga? Nggak ada gitu. Ikut-ikutan aja. Ya. Ya, luar biasanya ini aja di Indonesia ya, mudik luar biasa, Masya Allah. Nah kemudian ketika mudik
habis semuanya. Motor sampai di Jawa Tengah, ya, naik motor. Disambung di belakangnya pakai bambu, pakai kayu. Bisa boncengan bawa 2 anak, 3 anak. Ya, motor Mio, ya. Alhamdulillah selamat juga ya. Itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lebih bahagia daripada orang-orang yang naik mungkin mobil travel yang besar, ya. Tapi mereka bahagia karena kebahagiaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pulang di ujung bambu diikat kain putih. Ya, saya pernah nanya itu apa tujuannya, apa maksudnya itu? Katanya itu tanda bersih. Ya, tanda suci. Semua sudah bersih, dompet bersih, ya. Termasuk rekening sudah bersih semuanya. Makanya pada hari itulah hari bermaaf-maafan. Semua serba maaf. Ke ATM, maaf ya, saldo Anda tidak cukup. Nelpon, maaf, pulsa Anda habis. Nah, itulah inti daripada hari Id, adalah hari bermaaf-maafan. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang berkah untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, umat kita, bangsa, dan negara kita. Mari kita selalu mendoakan Palestina, saudara-saudara kita di sana, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu bisa ngikutin terus, doakan, lakukan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Ya, jangan pernah kita lupakan dengan perjuangan Palestina, karena perjuangan Palestina juga merupakan perjuangan kita semuanya. Sekarang yang berjuang untuk Palestina bukan hanya orang Islam. Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Tapi memang dunia sedang sakit. Dunia sedang sakit. Semua orang sudah tidak setuju dengan pembantaian itu. Tapi semuanya diam. Ya, sama dengan kita di Indonesia, walaupun kerusakan di mana-mana terjadi, tapi seakan-akan orang diam. Satu persatu Allah tunjukkan, ya, orang-orang curang, orang-orang jahat, satu persatu Allah buka singkap kejahatan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita, muliakan kita, dan berkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.